Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa pagi ya, tanggal 21 Mei. Seperti biasa, saya update dulu hasil daripada Outlook. Tentunya untuk penerusan ya di video hari ini tentunya. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu berhasil melewati level area 104.600. Di sini ada level area minor, tetapi ketika harga bergerak di atasnya level area tersebut kan nggak langsung ya, tapi ada pantulan di garis yang sebelumnya ini menjadi level area resisten. Untuk saat ini berfungsi sebagai level area support minor, jadi kuncinya di sini kan juga ada rally, base rally dengan batasan terbawah itu kan berada di kisaran level area 104.500 pembulatan. Selama pergerakan harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut 104.500 masih ada potensial mungkin akan menuju ke zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 104.77 atau kurang lebih ya mungkin akan ada sideways terlebih dahulu di kisaran zona yang di blok abu-abu ini dengan batasan atas itu 104.94 terlebih dahulu sebelum indeks dolar ini melanjutkan perjalanan ke atas. Tapi nanti kita lihatin dulu proyeksinya itu seperti apa sampai dengan nanti malam ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold sesuai yang diantisipasi ya ini planning sell-nya karena udah running ini sementara saya hapus dulu. Nanti saya perbaiki lagi. Kita bahas dulu dari hari Senin kemarin ya, ketika harga keangkat ke atas kan di outlook sudah dibahasin ya, 2450 sampai dengan 2452 harga kan ke reject dan menuju level area support pertama ini sudah diantisipasi dan sudah dibahasin. Kalau untuk day trade mestinya ini udah keluar kemarin ya, kalau saya ukur ya ring areanya dari atas ke bawah itu ruang gerak sekitar 410-an pip pembulatan ini kalau saya bulatkan, dan ini dikejar dalam waktu satu malam ya. Jadi volatility-nya di gold itu gede banget. Apakah ada aksi profit taking? Saya belum ngeliatin di sini apakah ada atau tidaknya. Cuman sih ini sih masih wajar, masih pergerakannya itu masih di range areanya antara 250 sampai dengan 400 pip itu bisa ditempuh dalam waktu satu hari. Jadi kalau untuk day trade udah keluar, tetapi kalau untuk swing targetnya masih tetap di 2377 itu sebagai TP1, TP2 itu 2347. Kemudian karena target terdekat sudah tercapai ya, yang ada entry sell di atasnya 2445 atau 2443. Saran saya adalah mending stop loss ini dimajukan dan sedikit dikurangi posisinya. Yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan spike ke atas sebelum turun ke bawah itu setidaknya profitnya udah diambil, tinggal bonusnya aja nanti baru kita pikirin. Tentunya kalau misalkan ini harga kalau nggak mau langsung ke bawah ya, kedorong ke atas lagi. Yang pertama adalah profit udah diambil, risiko udah nol meskipun kena SL plus, tetapi kita masih punya kesempatan lagi untuk nyari setup sell yang di atas harga sebelumnya, tentunya ini akan lebih oke ya. Targetnya sih masih tetap, tapi kita lihat aja proyeksinya mampu atau tidak. Karena level ini saya tarik di weekly, kemudian untuk daily ya, daily kan di hari Senin kan udah close. Jadi ini saya tarik satu level lagi, Fibo SRP-nya atau Fibo custom-nya. Dari segi time frame daily tentunya untuk menentukan batasan high low-nya. Kalau kita lihat dari segi time frame daily ya, perhatikan ini garis putus-putus ini perbedaannya ya. Yang garis lurus itu weekly, garis putus-putus ini adalah punyanya daily, kemudian yang titik-titik ini punyanya weekly. Tapi kita fokus dulu antara weekly dan daily-nya. Balik lagi ke time frame H1. Pergerakan untuk H1 ini di sesi Asia pagi ini ya, zona yang di blok biru. Zona yang di blok abu-abu ya. Zona yang di blok abu-abu ini adalah ini level area zona tengah sebagai pivot daily yang berada di kisaran 2428 atau pembulatan 2429 ya, karena ini komanya di atasnya 50, jadi saya bulatkan di 2429. Ketika harga dari atas ini kan juga membuat zona supply baru ya, dan zona supply-nya itu kan ada di kisaran level area tersebut. Ini mungkin ya dengan kuat untuk sesi Asia ini, mungkin yang saya khawatirkan adalah karena mendekati saat video ini dibuat di level area support pertama daily 2414 ini mungkin akan ada sedikit pantulan ke atas. Planningnya ini masih tetap tarik setup sell, tetapi untuk support 2 daily itu berada di 2393. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk hari ini gold ini akan lanjut ke dorong ke bawah menuju level area 2393 atau ke support 2 daily, dengan catatan adalah harga ini di batasan support 2 daily ya, minimal kita lihatin dulu nanti dari segi time frame H4. Kalau misalkan dari segi time frame H4 harga ini mampu bergerak ataupun tutup di bawahnya level area tersebut, masih ada kesempatan kedorong ke bawah ke 2393 sebagai batasan untuk support 2 daily hari ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini harga nggak akan langsung ke sana, tapi mungkin ya akan ada reaksi-reaksi kecil menguji sekali lagi di zona tengah sebagai pivot daily 2429, karena di sini kan juga ada zona drop base drop atau zona supply saat ini berfungsi sebagai kalau misalkan harga keangkat ke atas ini sebagai tahanan tentunya ya. Jadi kuncinya adalah
planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Kemudian setup sell ini akan tercancel jika perhatikan level area blok abu-abu dengan batasan atas 24 34 ya. Ini sebagai batasan atas. Kalau misalkan lewat di harga tersebut, secara otomatis skenario sell untuk daily ya, yang diambil dari levelnya daily, ini sementara akan tercancel dulu, tetapi nanti kita lihatin dulu proyeksinya ketika menyentuh level area resisten 2443. Di sini kan juga ada zona drop, base drop. Jadi zona supply untuk hari ini, zona baru ya, ini ada dua. Yang pertama adalah zona yang di blok hijau atas ini. Ini saya hapus dulu yang paling atas. Yang kedua adalah zona yang di blok abu-abu. Kesimpulannya untuk gold, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Dua zona yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah jika harga ini tidak mampu lewat dari zona yang di blok abu-abu dengan batasan atas adalah 24 23 itu yang pertama. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah setelah syaratnya adalah ini harga level area support yang berada di 2414 ini ke break dulu, baru nanti koreksinya baru masuk ke market. Jangan buru-buru ya intinya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan harga ini bergerak di atasnya 2434, saran saya kalau mau ancang-ancang cari setup sell, mending tungguin reaksinya ketika harga ini menyentuh level area di antara 2439 sampai dengan 2447, kurang lebih di kisaran area tersebut ya. Jadi nanti yang valid yang mana nanti kita akan update di video malam ya. Intinya untuk gold planning masih tetap sell. Yang day trade harusnya udah beres ya. 400 pip itu ya tentunya dicapai dalam waktu semalam itu juga nggak main-main loh ya. 0,01 aja udah $40, apalagi 0,1. Jadi pikirin sendirilah, intinya itu aja. Cuman ini kenapa kok dipasin ya, harga dipasin ketika saya tarik Fibo Custom atau Fibo SRP kemarin ketika penurunan ya, ataupun kenaikannya pun cukup kurang lebih juga hampir ini ya, masuk ke level area 2452 dan di bawahnya kan di 2407 ya. Kenapa kok harga dipasin di sini? Perhatikan di kiri, rally base rally. Jadi ini adalah sebagai zona kuat untuk saat ini yang mungkin nanti kalau misalkan gold kedorong ke bawah 2407 ini juga akan ada reaksi. Jadi yang saya khawatirkan setelah jebol di sini, harga keangkat ke atas, kemudian turun balik di sini nanti mungkin ya akan ada reaksi pelan-pelan merapat ke bawah, baru spike ke atas. Ini yang saya khawatirkan, tetap diwaspadai. Kemudian untuk GBP USD, untuk GBP USD dari segi time frame 4 ini saya bahas dulu ya. Skenario sell itu akan ada lagi kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di bawahnya 1.24800 dan pergerakan saat ini itu masih tetap aja sideways. Ini kalau saya gambar kecil ya, kalau di time frame 4 sih nggak terlalu kelihatan, mungkin di H1 mungkin sedikit kelihatan. Hati-hati dengan channel, meskipun kecil ya. Ini jangan dijadikan patokan ya channel ini, jadi dijadikan gambaran aja, intinya bukan patokan ya. Meskipun saat video ini dibuat harga sudah mampu keluar daripada channel ini, menurut saya pribadi ini masih belum valid. Ini karena hari Senin ini juga sudah close ya, ini bisa ditarik lagi untuk Fibo Custom-nya atau SRP-nya dari segi time frame daily. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily ya, saya zoom dulu di segi di H1-nya. Pergerakan saat ini, perhatikan zona tengah sebagai pivot yang berada di 1.2700 pembulatan ya, atau sebagai physical price level. Zona yang di blok abu-abu ini adalah sebagai batasan pantau potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil antara 1.2697 sampai dengan 1.2700 pembulatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah resisten, itu berada di 1.2718, ini R1-nya. R2 daily itu berada di 1.27400. Kemudian support satunya itu 1.2688. Karena di antara level area support 1 daily dan level area support yang berada di 1.2679 ini levelnya mepet, ini saya kasih blok warna biru ya. Kuncinya adalah mungkin kita mesti lihatin dulu kejelasan daripada GBP USD untuk hari ini ya. Nanti kita lihat proyeksinya, akankah zona yang di blok biru ini dengan batasan bawah 1.26800 ini kejebol atau tidak. Kalau misalkan ini kejebol, PR-nya tinggal satu aja, biarin dulu harga terkoreksi ke atas. Intinya adalah nanti kita lihatin dulu koreksinya itu dia mampu nggak bergerak sedekat mungkin di kisaran level area 1.2697. Kalau misalkan ini harga mampu ke level area tersebut setelah break zona bawah, ini baru mungkin skenario sell akan aktif. Dari segi daily, zona overnya support 3 dan support 4 itu berada di 1.2643 dan 1.26300. Ini kalau misalkan dijadikan target daily tentunya sih lebih oke ya, nggak masalah. Tetapi kalau untuk swing, TP1 masih tetap berada di 1.2611. Jadi kuncinya adalah untuk GBP USD ini planning masih tetap sell, memanfaatkan level area koreksi, tetapi
masih off dulu, belum bisa digunakan selama konfirmasinya selama zona blok biru ini belum dijebol ke bawah. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kemarin sudah saya sampaikan ya, ini kalau gambarnya sih hilang ya, kalau nggak salah kemarin ada satu garis lagi di sini. Kalau misalkan ya harga bergerak dan zona dengan batasan terbawah ini dijebol ke bawah, hati-hati. Ini mungkin nggak akan langsung turun ke bawah, tetapi akan ada sedikit tarikan ke atas ya. Kemarin sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, harusnya skenario sell untuk Euro USD ini sudah aktif dikarenakan level area zona supply yang blok hijau atas ini tidak mampu dijebol ke atas. Kemudian dari segi targetnya sebagai TP1 itu kurang lebih ya, kalau untuk day trade sih saya lebih prefer naruh di 1.08300 ini untuk day trade, tetapi kalau untuk swingnya TP1 itu berada di 1.0814 sebagai TP1, TP2 berada di 1.0787 ini kalau misalkan swing. Jadi nanti kita lihatin dulu proyeksinya, akankah mampu untuk Euro USD ini bergerak ke level area tersebut. Kuncinya sih masih tetap untuk statusnya saat ini sudah running posisi setup sell. Kemudian Audi USD statusnya juga sama, pergerakan ketika harga kedorong ke bawah ya, dia kan nggak langsung ya, tetapi di sini di level area 0.6663 ya, di sini sentuhan pertama dia mental ke atas. Ini yang sebagai konfirmasi kedua setelah dia break zona demand yang bertumpuk dengan level area resisten 0.6691 ya. Ini juga sama statusnya, dan sayangnya TP1 sudah kena yang berada di 0.6646. Perhatikan di sini ya, ketika menyentuh level area zona tengah atau sebagai pivot weekly dan juga merupakan sebagai target TP1 untuk entry sell kemarin, ketika menyentuh level area tersebut ini kan nggak langsung. Jadi pas di harga pivot tengah weekly, harga ini mental ke atas. Jadi untuk saat ini TP1-nya udah kena sesuai dengan skenario seperti biasa ya. Ketika TP1 kena, majukan stop loss, keluar sebagian posisi, baru pikirin untuk target keduanya yang berada di 0.6600 kalau misalkan Audi USD ini memang mampu kedorong ke bawah. Meskipun tidak, kalau misalkan ada pembalikan arah ya dari segi time frame kecil, setidaknya profit udah diambil, stop lossnya aman karena risikonya udah nol. Jadi nanti kita pikirin lagi, karena menurut saya untuk Audi USD ini masih ada potensial, mungkin dia nggak akan langsung ke 0.6600. Zona tengah atau sebagai potensial terjadinya sideways itu berada di kisaran level area 0.66300 sampai dengan 0.6663. Jadi yang saya khawatirkan ini nanti ke tap terlebih dahulu di sini sebentar sebagai batasan sideways sebelum harga ini turun ke bawah. Jadi hati-hati untuk saat ini. Untuk skenario sell lanjutan masih belum ada, kecuali zona yang di blok abu-abu ini break terlebih dahulu kemudian koreksi, baru nanti akan ada lagi skenario setup sell. Untuk saat ini statusnya Audi USD adalah running sell dengan catatan TP1 sudah kena. Next adalah USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD saat ini sudah running ya, support yang berada di sini. Ini saya perkecil dulu. Aman, dia tidak mampu membentuk low baru, dan ketika menyentuh level area zona yang di blok abu-abu di sini ya, sebagai zona tengah pivot weekly-nya, ini kan juga mental, dia nggak langsung. Di sesi Asia pagi ini, harga ini masih tetap bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kuncinya adalah kita lihatin dulu hari ini, dia mampu atau enggak keluar dari zona yang di blok abu-abu, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena TP1-nya kemarin itu kan antara dua ya, TP1 di zona tengah pivot atau di atasnya sebenarnya sih nggak masalah. Cuman saya lebih prefer TP1 itu taruh berada di kisaran level area 1.3652 di sini dulu. Ini untuk TP1. Kalau misalkan kejebol, nanti koreksinya kalau mau re-entry buy lagi, itu tentunya sih nggak masalah selama dapat harga di atasnya 1.3626. Kuncinya adalah kalau misalkan setelah breaknya zona atasnya di blok abu-abu ini, ketika terjadinya koreksi harga tidak mampu turun di bawahnya zona blok abu-abu yang berada di 1.3626, tentunya sih nggak masalah, baru re-entry lagi buy. Ini menurut saya sih oke dengan risikonya kecil ya. Jadi untuk ISD CAD saat ini penerusan daripada outlook kemarin, sementara TP2 itu berada di 1.3690 ya. Jangan lupa skenario-nya tetap sama. Nanti kalau misalkan TP1 udah kena, stop loss harus dimajukan keluar sebagian posisi untuk ngamanin resikonya itu agar nol ya. Jadi profitnya udah diambil. Kemudian untuk hari ini sampai dengan di sesi Eropa, perhatikan di sini rally base rally. Ketika menyentuh harga di 1.3626 di sini ya, ini kan juga pas harga ini nggak langsung ke atas kan, pas ada reaksi-reaksi kecil. Jadi ini kuncinya untuk hari ini, selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya zona yang di blok orange yang kedua di sini, ini saya hapus dulu. Ini masih ada potensial kedorong ke atas. Jadi statusnya adalah on track, posisi buy dengan targetnya TP1 1.3652 terlebih dahulu. USD Swiss.
Pergerakan untuk USD Swiss kemarin itu kan juga dibahasin kalau misalkan zona yang di blok hijau ini kejebol, kalau misalkan terjadinya koreksi ini mungkin oke. Kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy atau mau dimanfaatkan breakout. Break ke atas buy, break ke bawah sell. Ternyata sesuai yang diantisipasi, breaknya ini mengarah ke atas, jadi skenario setup buy ini baru aja ke trigger dan running. Hati-hati, TP1 berada di 0.9140, TP2 berada di 0.9197. Jadi untuk saat ini statusnya running. Kemudian ada zona kecil yang mesti diantisipasi karena ketika dia break di level zona yang di blok hijau ini kan juga ada rally, base rally. Jadi zonanya itu lumayan gede. Kuncinya adalah zona yang di blok oranye ini. Selama batasan kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, selama zona yang di blok oranye ini mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah, intinya sih aman ya. Posisinya masih tetap cari setup untuk ancang-ancang buy. Jadi ini untuk USD Swiss tidak banyak perubahan, statusnya running buy. Kemudian terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD JPY kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Harga ini sudah mampu bergerak di level area resisten pertama weekly yang berada di 156.25. Jadi ini saya nggak ngambil dulu, tetapi saya mesti liatin potensi terjadinya koreksi. Kalau misalkan USD JPY yang pertama mungkin ya rally, bis rally, atau ketika menyentuh level area yang sebelumnya ini resisten, ini kan juga ada reaksi. Kemudian break juga ada reaksi. Idealnya kalau menurut saya, zona demand yang kuat itu sebenarnya ada di bawah, bukan di sini. Jadi, saya ngambil di sini dulu, dengan batasan terbawah itu 156, sebagai physical press level juga. Kalau misalkan terjadi koreksi, selama zona demand ini utuh, mungkin skenario buy ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan tidak koreksi ke level area tersebut, hati-hati kalau mau maksa masuk buy. Karena meskipun ya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4, memang targetnya itu ada di 157.84 sebagai TP1, TP2 159.44. Kalau mau masuk market sekarang, pikirin baik-baik. Ya, ini saya gambar dulu, misalkan skenario-nya adalah buy sekarang. Idealnya untuk stop loss, minimal itu harus berada di bawahnya level area support yang berada di 155.600. Kalau saya ukur, ini ruang gerak sekitar 100 pip. Targetnya sih memang masih cukup 140 pip. Untuk TP1, TP2 ruang gerak sekitar 300 pip. Jadi ini bebas, terserah. Intinya jadikan aja sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Kalau mau go swing sekarang, pikirin baik-baik dengan risiko stop loss minimal adalah 100 pip. Tapi kalau saya lihatin dari segi time frame H1-nya ya, history high di minggu lalu itu berada di 156.78. Ini mending kalau menurut saya, ini saya nggak masuk dulu, tapi biarin dulu aja bermain-main di kisaran level area 156.25 sampai dengan 156.78. Nanti kita lihat dulu reaksinya break atas atau break bawah. Cuman kalau break atas, potensial kalau misalkan terjadi koreksi ini nanti baru ambil, tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi stop loss pun akan lebih kecil lagi. Tapi targetnya itu nanti kalau misalkan diukur ya ini juga lumayan gede juga. Jadi kesimpulannya untuk USD JPY ini, meskipun harga kuat ke atas, kalau menurut saya ya, kesimpulan pertama adalah kalau mau swing, selama berani merisikokan stop loss minimal 100 pip dengan target TP1 103, kurang lebih ya 140 pip, TP2 340-an pip, 300 pip, tentunya sih nggak masalah. Tetapi kalau misalkan berat dengan resiko 100 pip, mending skip dulu, sabar dulu, karena untuk minggu ini yang saya khawatirkan spike panjang bawah ini loh. Yang saya khawatirkan ini mungkin akan terjadi lagi, tidak menutup kemungkinan dia akan retest di zona tengah yang berada di 155 atau sebagai pivot saat ini. Jadi ini masih tetap diwaspadai. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran penerusan daripada outlook minggu ini ya, di video pagi ini. Tentunya nanti malam itu saya akan update lagi insya Allah kalau memang ada waktu. Jangan overload, jangan overtrade. Satu pesan saya ya, hargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.